Jamaah pengajian subuh Ahad yang berbahagia, mari kita istighfar terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah betul-betul mengampuni kesalahan kita, kehilafan kita, kekurangan kita dan lain sebagainya. Dan kita bacakan suratul Fatihah. Wabil khusus untuk Habibana Rizik Syihab yang sekarang sedang ditahan. Dan kita mendoakan mudah-mudahan ini bagian dari kemenangan Islam. Cara Allah, makar Allah yang akhirnya akan menunjukkan Islam itu sebagai sebuah rahmat lil alamin. Kemudian juga kita mudah-mudahan memperjuangkan Islam soffan ka'annahum bunyanun marsus dengan cara-cara yang manajerial sehingga Islam tidak selalu dikalahkan dan terkalahkan. Baik, mari kita istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bibarakatnya suratul Fatihah. Ya Allah mati karamati fadli wa syafati yang muzati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih jamaah. Jamaah yang berbahagia, ini ada ayat yang sangat luar biasa jamaah. Dosanya itu melebihi daripada syirik. Luar biasa banget. Ya. Ini harus kita ketahui. Ini ada pada surat Al-Imran An-Nisa ayat 93. Sekali lagi ada pada surat An-Nisa ayat 93. Nanti bisa dicek di rumah, bisa dipelajari di rumah. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannama khaldan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adalahu 'adaban 'azim. Siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka ketahuilah oleh Allah, oleh kamu sekalian, fajazauhu, balasannya itu jahannam khaldan fiha, adalah neraka jahanam yang kamu pasti kekal di sana. Bukan hanya itu jamaah yang berbahagia, dia membawa waghadiba alaihi, dia waghadiballahu alaihi, dia membawa kemurkaan Allah, kebencian Allah, kemarahan Allah, wa'la'anahu, dan Allah melaknat dia. Wa'adalahu 'adzaban 'azima. Kalau masih kurang percaya dia masuk neraka, nanti akan kusediakan azab yang hebat, azab yang agung. Ini baru-baru ini Laskar salah apa coba? Maka dibunuh secara kejam seperti itu sedangkan dia mukmin. Yang saya khawatir yang membunuh adalah orang Islam. Oleh sebab itulah jamaah yang berbahagia, kita jamaah nih, maaf nih ya, kita harus menjadi orang yang sedikit terbebas
dari kesalahan-kesalahan penguasa di negara kita. Karena kita negara kita ini yang kita nggak boleh acuh, nggak boleh acuh kita. Karena dosa kolektif itu ada, pengaruh kolektivitas itu ada dalam Islam. Kalau nanti Indonesia jadi negara komunis, ingat loh, ustadznya aja salah, disalahkan oleh Allah. Salahnya luar biasa lagi. Kalau kata UAS itu dia adalah setan bisu. Ustadznya disalahkan sebagai ustadz bisu karena diam saja, tidak mengadakan perubahan. Jadi kalau sampai kita membunuh orang mukmin itu bahaya. Kenapa membunuh orang mukmin bahaya? Sebab itu coba lihat ayatnya. Orang yang dicintai oleh Allah. Wa may yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka itu karena kekasih Allah dan dia mencinta Allah. Orang mukmin itu tandanya dia sangat cinta sama Allah. Dan dia mencintai Allah, jemaah. Ini yang dicatat oleh Allah. Oleh sebab itu jemaah yang berbahagia, ini kita harus banyak istighfar. Karena ini saya khawatir tanda-tanda kemurkaan Allah akan datang. Sebagaimana di penjaranya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu jemaah dipenjara oleh raja waktu itu. Saya nggak tahu nih rajanya siapa, Ustaz, siapa raja Nabi Yusuf itu. Saya nggak kenal dia, nggak tahu saya namanya. Ya. Nah itu Allah adab dengan ya musim kemarau dan musim dingin yang luar biasa. Sehingga untuk menghilangkan ini kekuasaan diberikan kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dipakai akhirnya. Dimintai pendapat dan diharapkan untuk bekerja. Bayangkan, kita khawatir ini. Apalagi dengan ditangkapnya Habib Rizik. Dipenjarakannya Habib Rizik. Coba, salah apa dia? Salah apa dia? Koruptor. Banyak banget gak tangkepin. Kalau masalah kerumunan jamaah yang berbahagia, ya Allah, baru-baru ini di Solo tuh kemenangan anaknya Jokowi. Itu kerumunannya luar biasa. Ya. Ini ulama kita yang dari awal yang secara gigih mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita mungkin dulu sangat kenal dengan FPI, sering sidak, minuman keras, perjudian. Allahu Akbar. Ini untuk menutup murka Allah sebenarnya. Jadi orang jangan sampai kita sampai jamaah yang berbahagia, jangankan orang mukmin jamaah kita matiin. Bukan mukmin saja, kata Allah ini dalam surat Al-Maidah. Ayatnya saya lupa ayatnya, mohon maaf. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi, di bumi ini, faka'an nama qatalan nasa jami'an. Siapa yang membunuh seseorang saja, sedangkan yang dibunuh ini tidak pernah membunuh, dan bukan seorang yang membuat kerusakan atau katakanlah orang-orang yang tidak bermoral, dia baik, orangnya baik,
jika dilakukan di muka bumi Allah ini kan, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Gitu. Karena nyawa ini milik Allah jemaah. Kenapa Allah begitu benci kepada Firaun? Karena Firaun pernah, setiap orang ditanya, siapa yang menghidupi kamu? Kalau dijawab Allah, penggal lehernya. Tuh, siapa yang menghidupin dia? Bang, Allah tuh yang ngidupin dia, mati sekarang tuh. Tanya lagi ke depan, siapa yang mematikan kamu? Allah. Penggal lagi lehernya, lo mati sama gua. Siapa Allah? Makanya dia bilang, ana rabbukumul a'la. Aku ini penguasa kamu yang luar biasa. Atau diterjemahkan biasanya dalam ayat itu, saya ini Tuhan kamu yang besar. Sampai ngaku Tuhan sama Firaun. Karena merasa dia yang punya kekuasaan. Karena dia merasa yang memberikan rezeki dan lain sebagainya. Ya. Jadi jamaah yang berbahagia. Makanya sama orang mukmin tuh jamaah yang berbahagia. Azillatin 'alal mu'minin. Jangan sampai nyakitin hati orang mukmin. Jangan. Aizzatin 'alal kafirin, tegas terhadap orang kafir. Kadang-kadang kita kelupaan. Sama orang mukmin nggak ada apa ya, bahasa kariman. Harusnya kaulan kariman. Kalaupun harus bahasanya agak sedikit terpaksa, kaulan sadidan, ucapan yang benar. Yang sebenarnya gimana? Itu minimal. Tapi maksimalnya adalah kaulan kariman. Ucapan yang mulia lah kepada anak. Jadi azillatin 'alal mu'minin. Kita harus berlaku lemah lembut kepada orang-orang mukmin. Ada apa-apa? Oh enggak, saya mau ini. Oh iya, silahkan kemari. Kalau kita tolak juga maaf ya Pak. Kalau kita bisa melaksanakan apa yang dia inginkan, Pak, sebenarnya ini bukan pahala Bapak, bukan keuntungan Bapak, keuntungan saya telah membantu Bapak. Ini sering dibalik-balik. Ya, kalau kita bantu orang seakan-akan kita yang dia yang untung, kita yang buntu. Salah. Kalau kita mampu membantu orang, berarti kita yang untung. Ya. Nanti itu ayatnya kita suatu saat kita paham. Nah itu jahanam Pak. Membunuh orang mukmin itu jahanam. Jahanam sudah sangat kita kenal, kita udah sering bilang jahanam, neraka jahanam, neraka yang luar biasa, neraka yang luar biasa. Mungkin kalau neraka sakor umpama saja, lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir, atau neraka sa'ir. Itu hanya kurang mau mendengarkan, nggak mau ngaji, nggak mau apa, itu neraka sa'ir. Dinasihatin agak balelo, susah banget. Lau kunna nasma'u, jika kamu mau mendengar nasihat, au naqil atau mau mikir, kami tidak akan masuk neraka sa'ir. Kurang tahu apa neraka sa'ir ini, tapi kalau udah bicara jahanam Pak, itu ada kholidan fiha, ada kekal selamanya kita di sana. Aduh, kalau kita kekal di sana gimana coba? Sebenarnya manusia ini kan nggak bisa menghilangkan makna Allah.
Dia ngerti banget. Napas siapa yang ngatur, bisa melihat siapa yang menciptakan, kurang penglihatan siapa yang menciptakan. Rambut jadi putih siapa yang menciptakan, rambut jadi kurang siapa yang menciptakan. Gigi rusak siapa yang menciptakan, gigi tumbuh siapa yang menciptakan, bulu alis nggak panjang-panjang siapa yang menciptakan, bulu rambut makin panjang siapa yang menciptakan. Apa bisa itu? Hidung langsung ada bolongannya, mulut langsung ada bolongannya. Siapa yang membuat itu? Apalagi yang detil-detil, Pak. Bagaimana kita punya rasa bau, bagaimana kita punya mampu mencicipi manis, mencicipi asin, kok beda ini lidah orang satu. Apalagi yang detil. Itu pasti Allah. Siapa yang mengatur rezeki ini? Manusia banyak. Ada yang nggak kerja, ada yang kerja, tapi semuanya dapat rezekinya masing-masing. Sedangkan kalau kita melihat tingkah laku manusia, kayaknya kurang mula harta, rakus sama harta, nggak peduli orang lain. Harta diperebutkan siapapun tahu. Yang kuasa, yang gagah, yang luar biasa yang menang. Tapi ternyata kita lihat banyak orang-orang yang lemah, orang-orang yang apa masih bisa Pak. Siapa yang ngatur ini semua? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngatur ini semua. Siapa yang menggerakkan hati-hati setiap orang? Siapa yang menggerakkan hati-hati setiap orang? Allah yang menggerakkan. Kita mau tinggal jamaah yang berbahagia. Ada istilah begini. Seluruh yang ada ini lahu ma fis samawati wa fil ardh. Lahu aslama man fis samawati wa fil ardh. Apa yang ada di langit dan bumi ini telah pasrah dan patuh kepada Allah, termasuk badan kita. Kita nggak mau tua ya tua. Kita nggak mau berubah ya berubah. Kita nggak mau ompong ya ompong. Kita nggak mau inginnya jalannya tetap gagah ya ada kekuatannya. Kurang kekuatannya. Saya sengaja main bola dengan anak-anak kecil itu sebentar saya lebih capean saya daripada mereka. Ya, kalau dulu mau main bola ya silakan lawan si Acong aja mau masih menang gitu. Ya, tapi sekarang Allah Akbar. Ya, siapa yang membuat seperti itu? Kan Allah Subhanahu wa taala yang mau mengurangi itu semua. Nah, semuanya sudah taat sama Allah. Wallahu aslama man fis samawati wal ardh. Apa yang ada di bumi ini pada dasarnya taat. Yang belum taat itu hati kita jemaah. Yang harus kita manage itu hati kita. Dengan demikian ulama ada membuat sholawatan. Salah satu sholawatannya adalah mafi qalbi illallah. Coba tolong jangan ada selain Allah di hati kamu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita mampu bersedekah alhamdulillah. Mampu berbuat salah astagfirullahaladzim. Jadi hanya begitu aja hati itu suruh ikhlas semuanya. Suruh dikembalikan kepada Allah hati kita ini. Ya Allah alhamdulillah saya sudah tua, saya harus dewasa. Berikan kemampuan kedewasaan saya ya Allah. Jangan sampai saya mati ini umur lu udah tua tapi masih nggak tua-tua juga. Hanya umur doang yang nambah. Kepribadian nggak nambah. Ketuaan nggak nambah. Dan lain sebagainya. Dan ya ada dia yang berbagai seperti itu. Nah ini sekali lagi jamaah. Jadi kita dalam sekarang ini terus terang saja ini kita harus banyak istighfar. Ya.
Semalam sampai saya juga agak sulit tidur gitu loh. Karena saya melihat ya, jangankan Allahu Akbar, Habib Rizik itu luar biasa. Saya harus memahami luar biasa karena dia yang menyatukan hati umat Islam. Umat Islam ini kalau nggak ada pimpinannya, mau gimana, mau kemana? Kalau masalah keangkuhan, saya juga punya pikiran, ngapain gue taat sama Habib Rizik? Gue gak kenal, gak apa. Siapa dia? Logika kayak gitu mah ada Pak semua orang. Coba ditundukkan kan demi kepentingan Islam. Karena harus ditundukkan demi kepentingan Islam itulah. Ini yang jadi masalah. Ini pentingnya. Dan yang jadi masalah kita tuh hati kita tundukkan. Apa susahnya? Ngikutin yang benar. Keangkuhan apa yang ada pada kita? Bapak sekalian, itu saya punya kabar juga. Itu yang 6 orang yang meninggal itu wangi, Pak. Wangi. Allah Akbar. Ya. Jadi hidup ini hanya sementara, Pak. Kita nggak mau mati, saatnya mati juga. Kalau kita nggak percaya sama Allah, sama kayak gini-ginian, ya bukan makin benar kita. Akhirnya hidup kalau makin nggak percaya sama kayak gini-ginian nih, apa yang kata Allah, makin nggak benar hidup. Makin semau gue, semakin rusak nih tanah. Yang salah dibelain, yang nggak salah malah dimasalahin. Khawatir menyebar ke daerah sini. Ya. Nanti suatu saat ya, kita mencari pengurus masjid yang nggak benar yang dipilih. Waduh, rumah Allah dipimpin sama yang nggak benar. Harus saya cari yang soleh. Ada yang lebih soleh daripada saya harus turun. Serahkan. Apa programnya? Abi udah tua nih. Abi mau kemana? Abi paling dukung doa. Abi paling jagain doa. Abi nggak mau kok. Kalau ada yang lebih bagus lagi, yang berani berkorban, yang berani berjuang, ayo dong. Ya. Kalian sebagainya apa enggak tuh? Yang muda-muda tuh mulailah aktif di masjid, punya program. Makanya saya kalau ada remaja yang punya program masjid, saya dukung. Nggak usah bilang sama Abi, coba programnya apa. Abi hanya ingin tahu aja, laksanakan. Abi ini hanya doain aja, mendukung aja lah. Kalau selama itu kebaikan. Daripada menyusahkan nanti saya di akhir kan repot saya. Agama nggak boleh diajak main-main. Wa yatakhiduna ayat huzwa. Mereka menjadikan ayat sebagai senda gurau, main-main. Nggak bisa. Saya sudah ingin gitu ada orang yang memang punya dedikasi luhur. Ya. Akhirnya masjid ditutup. Orang mau sholat malam, mau istirahat, mau apa, dapur nggak ada, gimana orang mau betah di masjid? Bagaimana mau etikaf? Nanti ada orang musafir, jangan tidur di masjid. Bagaimana ada etikaf? Al-Quran dikunci supaya nggak rusak. Dia gimana mau dibaca? Tetap dia rusak. Masjid itu beda dengan rumah kita. Masjid itu rumah Allah, tempat ibadah. Kalau rumah kita ada kunci nggak apa-apa dah. Kalau rumah Allah, kita nggak bisa. Harus dibedakan. Kapanpun orang mau baca Quran, kapanpun orang mau zikir, mau sholat,
terbuka. Ada orang mau pipis di rumah orang kan malu, kita buat tuh di belakang juga ada. Kalaupun dia mau sekalian sholat, ya kita selalu terbuka. Banyak orang yang nyumpahin masjid-masjid karena kita ingin pipis atau ingin sholat agar terlambat, sedangkan di jalan dikunci. Akhirnya kita sholat di mana coba? Suatu contoh, saya waktu ke ke Serpong. Ini kejadian nyata, Pak. Saya lupa bawa anak-anak saya, bawa si anak saya 3 orang tuh. Udah zuhur, masalah belum kelar. Saya bilang anak-anak kita sholat dulu, cari masjid. Ketemulah masjid Telkom. Semuanya pakai masker, cuma nggak bawa sajadah. Sholat susah, Pak. Gak bisa, Pak, katanya. Bapak gak bawa sajadah sendiri, harus bawa sajadah sendiri. Loh, masih gimana? Ya saya pengurusnya. Allahu Akbar. Akhirnya kita nemuin yang lain. Jadi Bapak mau gimana? Nggak tempat sedikit saja untuk sholat, saya mau wudu. Habis mau di mana, Pak? Apa saya nggak sholat zuhur? Oke, Bapak di luar aja ya. Bapak di luar. Jangan di dalam, jangan masuk ke dalam. Jangan masuk ke dalam, Pak. Ya Allah, akhirnya digelar di luar. Ya Allah Akbar. Nah ini gimana coba? Coba kalau saya nggak usaha maksimal, ya saya pulang lagi nggak sholat. Saya akhirnya muter banyak jalan supaya bisa sholat. Allah Akbar. Dan karena saya ngajarin anak-anak yang ada di saya juga bahwa sholat itu nggak boleh tinggalkan bagaimanapun. Usaha mah harus. Rumah Allah kok sedemikian rupa. Serahkan aja sama Allah. Gitu. Orang rumah dia, bukan rumah kita. Kita mah hanya sekedar agar lebih nyaman, orang lebih betah, lebih enak, supaya nggak ada keributan, supaya agar tersusun, itu doang. Jagain yang bagus-bagus doang, supaya terjadi hal-hal yang positif, itu doang. Jagain sambil nyuruh kali itu, ya. Dan lain sebagainya. Jamaah yang berbahagia, yang paling bahaya juga adalah kalau kita selalu membawa murka Allah, wa ghadiba alaihi, wa ghadiba Allahu alaihi. Ini murka Allah kalau kan kita jamaah yang berbahagia dalam sholat itu, bacaan Fatihah kita ghairil maghdubi, bukan orang-orang yang kau murkai. Makanya jangan sampai namanya membunuh orang mukmin itu. Apalagi bunuh diri, sama juga. Itu menghilangkan keimanan yang ada di dada. Kalau udah, ya tawakal lah Pak, tawakal. Sama Allah, serahkan semuanya sama Allah. Kalaupun kita mati, ketentuan Allah harus sedemikian rupa, masuk surga Pak. Kenapa? Karena itu syahid akhirat. Iya. Gak mau susah, bunuh diri, gak mau, ya, yang di sana gak lebih susah. Atau kita bunuh, jangan, ya, jangan. Ya. Tapi ada orang mukmin yang dibunuh oleh orang mukmin, malah dapat pahala besar, ada tuh Pak. Itu dalam surat 97-nya. Kenapa? Dia membela yang gak benar. Itu zaman Nabi. Ya. Jadi ada orang mukmin gak mau hijrah. Akhirnya dipaksa perang melawan orang mukmin. Kata Rasulullah, jangan ragu-ragu. Pokoknya kalau kelompok mereka mau dibunuh aja. Terbunuhlah 6 orang itu. Allah gak menuntut balas si ayam dalam bunuh, malah dia ditanya oleh Allah.
dalam hati seperti apa kamu ini? Matinya aku kayak begini, lu malah bela yang nggak benar. Nah kalau kita membela yang nggak benar, mati kita. Seperti itu ayatnya tuh. Coba nanti surat An-Nisa 97 baca. Surat An-Nisa ayat 97. Ya. Tawaffahumul malaikat zalimi anfusihim, kata malaikat fima kuntum, bagaimana kamu ini hidup? Bagaimana kamu mati bisa seperti ini? Jangan kita bela yang nggak benar. Coba lihat, masa anggota FPI bawa senjata? Jangan jadi itu. Akal sehat dipakai. Ya. Bukan apa-apa, bukan saya masalah ini Pak. Ini masalah kebenaran bagi saya. Ya. Nah nanti kalau kita mau bicara ini masalah kebenaran, ya ayo kita analisa ayat. Terus jawab ayat itu ada yang Al-Qur'aniyah, ada yang kauniyah. Ya. Walanahu dan Allah melaknatnya. Dalam laknat Allah dia. Bapak sekalian, mungkin orang itu di dunia masih kelihatan ini, Pak. Masuk umpama kelihatan masih seger, padahal dia udah membunuh orang mukmin. Tapi rata-rata apa kalau orang udah membunuh orang mukmin itu stres, Pak. Saya tahu sendiri tuh, pengalaman saya melihat. Saya tuh dulu hidup dengan, maaf ya Pak, mudah-mudahan sih Bapak nggak ada yang kenal, dengan Denny Permana Kopassus. Stres, Pak. Ya, rumahnya mewah, mobilnya banyak, nggak ada gunanya Pak. Dia ngomong sendiri, ngoceh sendiri, aduh, malu istri, anak-anaknya sangat malu. Akhirnya suatu saat saya dipanggil gitu loh, Pak Narto, tolong mungkin ada bacaannya sih, ya supaya jangan depan lah gitu, jangan depan rumah, inginnya di depan rumah Pak kayak gitu. Inginnya depan rumah. Kadang-kadang dia buka itu apa namanya, bajunya, buka celananya. Coba Pak, ekonomi lumayan banget ya dulu di Kompas itu. Sampai akhirnya Pak, ya saya kan saya waktu membantu juga saya tanya dulu nih kenapa. Dia sudah nembak kemarin itu. Sebagainya, orangnya mati itu, jadi dia tuh kayak gini ya, ya. Sampai akhirnya terus terang saja rumahnya dijual, dia pulang kampung karena malu. Siapa tahu di kampung ada yang apa namanya, minimal nggak memalukan keluarga, kasihan anak-anak, anaknya perempuan semua. Gimana bapaknya kayak begini? Coba. Ya. Jadi hukum Allah itu ada. Hukum Allah itu ada. Oleh sebab itu, karena hukum Allah itu ada, maka harus kita waspada. Ya. Jangan ikut-ikutannya nggak benar. Perjuangkan Islam. Kalau kita berjuang dalam Islam, enak udah dah. Ya, hati susah banget ditundukkan sama Allah. Berat banget tunduknya hati kita sama Allah. Inginnya gimana dia, inginnya gaya dia. Allahu Akbar. Khawatirnya kalau kita udah mati gitu. Ya, nah itu. Bahkan tidak hanya cukup itu, wa adalahu adaban azim, dan sudah disiapkan untuk dia adab yang pedih, adab yang hebat, apa jauh menggelora, adab yang agung, azim. Sadaqallahu azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dia segala-galanya adab itu sudah disediakan untuk dia. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang
setuju dengan pembunuhan laskar yang menjaga Habibana, dan mudah-mudahan Habibana ini masih tetap sehat, kemudian juga masih tetap menjadi pimpinan kita ya. Dan mudah-mudahan dengan dipenjarakannya Habibana ini ada cara Allah untuk memenangkan agamanya ya. Jadi supaya Islam itu, negara Indonesia itu menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, ini kan cita-cita zaman dulu. Kalau kata saudara mah gemah repah loh jinawi. Kalau Jawa apa tuh ya? Ada tuh istilah-istilah gitu agar kita tuh hidup. Hah? Apa Pak RT? Neng Jawi, neng Sunda iku gemah repah loh jinawi. Toto Harjo, Toto Harjo, Toto Raharjo, nggak niku, atau kalau atas niku, ya, atau teng pulau niki kita pun sering Pak, taat sama Allah, nggih. Ya, terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan dengan pengajian ini jamaah yang berbahagia, kita semakin tahu jalan sebagaimana yang selalu kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta jalan supaya kita tahu jalan. Jangan sampai hidup cuma sementara ini, ama mati takut, akhirnya matinya malah nggak benar. Taat sama Allah. Insya Allah kalau udah dikehendaki Allah Akbar. Saya pernah, maaf ya Pak ya, saya pernah memandikan jenazah yang luar biasa Pak. Jadi dia bekas ketabrak, saya lupa ada ketabrak apa waktu itu, tapi kelindas gitu. Jadi darahnya kemana-mana. Sampai jenazah sampai di rumah juga, itu darah masih belum ada yang ngebersihin. Ada pas saya datang, tolong minta air hangat, kita bersihkan dulu darahnya, jangan sampai kayak begini. Saya bersihkan darahnya, terus kemudian saya mandikan. Aduh, luar biasa Pak. Jadi kalau kehendak Allah itu Pak, mati itu memang berbagai macam cara ya. Berbagai macam cara, ada yang kayak begini, ada yang kayak begitu ya. Nah, kita minta kepada Allah caranya supaya kita syahid dunia dan akhirat. Kalau takut dengan syahid dunia, ya syahid akhirat dulu ya. Billahi taufiq hidayah wal inayah. Mudah-mudahan Allah beri hidayah dan taufik kepada kita semuanya, sehingga kita ini semakin taat kepada Allah, hanya takut kepada Allah, mampu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa karimina wa durina wa maulana Muhammad wa sallam radhiyallahu ta'ala wa sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma alif qulubana li ta'atika ya Allah ya karim ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ansur man Muhammad. Allahumma ansur man sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak dimatiin dulu Ustaz? Udah mati?